Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah, dan kita berharap dan berdoa selalu kepadanya. Semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi dan yang Maha Mendengar memberikan kita keberkahan sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum fillah. Saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendasari cinta kepada sesama muslim tidak berdasar hanya karena sifat, atau kita berharap semua orang di sekitar kita adalah orang yang sifatnya ideal. Karena kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat saling mencintai karena Allah, meskipun beda sifat mereka, beda karakter mereka dengan berbagai macam model dan sijiyah istilahnya yang berbeda-beda, tapi itu tidak menjadikan mereka tetap saling mencintai. Kita tidak mungkin menyuruh semua orang sama dengan pemikiran kita. Kita tidak mungkin menjadikan semua orang sama seperti keinginan kita. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk tetap introspeksi diri kita, menasihati orang lain, dan kalau orang lain tidak mau berubah maka kita meresponnya dengan merubah diri kita menjadi orang yang bisa bersabar menghadapi orang-orang sekitar kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan salah satu syarat dalam jual beli. Dan kami ingatkan ini bahwasanya rukun jual beli itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah al-aqidan, ya. Al-aqidan artinya dua pihak yang bertransaksi. Ini rukun ini harus ada ini ya, nggak mau harus ada. Al-aqidan, dua pihak yang bertransaksi atau dua orang yang bertransaksi, yaitu penjual atau pembeli. Yang kedua adalah al-ma'qudu alaih, sesuatu yang ditransaksikan, baik itu barang ataupun tsaman istilahnya, atau alat pembayaran. Ya. Saya ulang lagi, yang kedua adalah al-ma'qudu alaih, sesuatu yang ditransaksikan, yaitu barang yang diperjualbelikan dan sesuatu yang digunakan untuk membayar. Dan yang ketiga adalah al-aqd, atau transaksi atau akad itu sendiri, ya. Jadi ini adalah rukun dari jual beli. Kemudian syaratnya, para jamaah sekalian, ya, kita sudah bahas panjang lebar, tapi kami akan ulang lagi ya. Kami akan ulang lagi syaratnya sebagai pengingat saja. Yang pertama adalah saling ridho. Syarat ini dikhususkan untuk rukun yang pertama, yakni dua orang yang bertransaksi harus saling ridho. Karena Nabi SAW mengatakan innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridho. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dasari dengan transaksi yang didasari saling ridho. Kemudian para jamaah sekalian, syarat yang berikutnya adalah dua orang yang bertransaksi atau dua pihak yang bertransaksi adalah orang-orang yang memang boleh untuk bertransaksi atau mengendalikan harta, atau kita sebut jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf, boleh untuk dia mengendalikan harta. Apa itu orang-orang, siapa yang boleh atau mengendalikan harta tersebut? Yaitu ayyakuna aqilan balighan rasyidan, ya. Hurran aqilan balighan rasyidan, orang merdeka, berakal,
balik dan rasyid. Rasyid itu adalah orang yang mengerti tata cara untuk mengendalikan harta dan mengerti bagaimana nilai harta tersebut. Ya. Kemudian balik kita sudah tahu, kemudian berakal kita sudah tahu. Berikutnya para jamaah sekalian, yang ketiga, syarat ketiga adalah al-ainu al-mubahatu mubahun naf'i. Barang atau sesuatu yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang memang boleh untuk ditransaksikan. Oleh karena itu, kalau seseorang mentransaksikan narkoba atau sejenisnya, maka itu jelas bermasalah dan tidak sah. Ya. Apabila seseorang mentransaksikan sesuatu yang memang dia itu najis atau memang dia itu dijadikan suatu alat yang akan menghancurkan atau merusak, ya, manfaatnya tidak boleh, maka ini tentu dipertanyakan, ya, keabsahannya. Kemudian yang keempat adalah pihak yang bertransaksi adalah orang-orang yang memang statusnya adalah pemilik, ya. Yang keempat ini, ya, orang-orang yang bertransaksi adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang ditransaksikan itu, tidak boleh orang lain. Jadi kalau misalnya para jamaah sekalian, saya mau menjual, saya mau membeli, maka kalau saya mau jual berarti saya pemilik barang. Kalau saya mau membeli berarti saya pemilik uang. Ya, tidak boleh orang itu menjual barang yang bukan miliknya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang bukan milikmu atau tidak di sisimu. Maka kalau orang mencuri barang, kemudian dia jual, hukum asalnya kalau pembeli tahu bahwasanya itu barang curian, hukumnya adalah tidak sah. Ya, pasar gelap kalau itu dikarenakan barang curian, maka hukumnya tidak sah jual beli tersebut. Ya, ini beda kasusnya kalau memang barang itu lolos dari bea cukai, ini kasusnya berbeda, tidak sama dengan barang curian. Ya, ini kalau misalnya orang lolos dari misalnya dia masuk ke Indonesia lewat jalur resmi tapi bukan barang curian, itu tentu berbeda kasusnya dengan barang curian. Kalau yang lewat tanpa mengikuti prosedur, ya, pajak, maka ini tentu sah, beda kasusnya. Kemudian yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah para jamaah sekalian, barang yang diperjualbelikan atau ditransaksikan adalah barang yang bisa diserah terimakan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini biidznillah taala. Para jamaah azanallahu wa yakum, barang yang bisa ditransaksikan itu harus bisa diserah terimakan, baik itu bentuknya barang ataupun uang, ya. Maka kalau misalnya seseorang mengatakan, saya akan beli mobil kamu, tapi kamu ambil uang saya di preman yang sudah malak saya, ya, preman yang sudah malak saya, maka berarti barangnya bisa diserah terimakan, tapi uangnya itu, para jemaah sekalian, uangnya itu kemungkinan bisa diambil dan tidak bisa diambil. Maka ini tentu menjadi catatan bahwasanya jual beli tersebut tidak memenuhi syarat, ya. Termasuk juga orang yang menjual burungnya dia yang telah terbang, ada di sangkar, kemudian terbang, ya, terbuka secara tidak sengaja pintunya, kemudian terbang burung itu hinggap di pohon, kemudian dikatakan, saya jual burung saya itu, saya jual burung saya yang sekarang hinggap di pohon itu, ya, tapi kamu ambil sendiri. Maka ini tidak memenuhi syarat, ya. Dan ini tidak sedikit mungkin bisa jadi ada pernah kasus para jamaah sekalian, orang menjual tanah, ya, di ini kisah nyata, ya, di daerah Kukupu, ingat kami, ya, itu tanah itu ternyata sedang digadaikan dan sertifikatnya ada di preman misalnya. Nah, ini memang pemilik jelas ada pemiliknya dan pemiliknya jual beli, tapi sertifikat itu tidak bisa dijamin akan bisa diserah terimakan, padahal sertifikat merupakan bukti, ya, bukti kepemilikan. Meskipun para jamaah sekalian, kita ingat bahwasanya kalau seseorang
kalau seseorang itu menjual tanah tanpa ada sertifikat, zaman dulu belum ada sertifikat ya. Orang jual ya cuma saksi perangkat desa setempat atau saksi dari keluarganya, dan memang tidak perlu zaman dulu itu sampai orang mengurus ke BPN. Zaman dulu ya saya katakan ya, atau kami katakan. Maka sebenarnya sah. Sertifikat ini hanya penguat. Ya. Tapi di zaman sekarang ini penting. Ya, ini penting mengingat kita tahu para jamaah sekalian bagaimana orang yang punya sertifikat saja itu bisa jadi tidak bisa menguasai haknya karena ternyata sertifikatnya itu ganda. Ya, sertifikatnya ganda atau lebih dari 2 bahkan. Ya. Nanti jadi ini modus dari orang-orang tertentu yang memang tidak bertanggung jawab dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus terakhir para jamaah sekalian yang Satgas Anti Mafia Tanah itu bagaimana oknum-oknum di BPN bermain, notaris bermain dan yang lainnya itu yang sudah punya sertifikat. Apalagi kalau tidak punya sertifikat, maka mereka bikin sertifikat sendiri oknum tersebut. Jadi maka sekarang ini agak susahnya di situ, ya. Maka harus jelas kepemilikan itu, dicek apakah kepemilikannya ganda ataukah tidak, baru ada jual beli, ya. Jadi ini namanya apa? Memang zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada, tapi ini namanya maslahat yang diadakan zaman sekarang, ya. Tujuannya untuk menjaga hak dari orang-orang yang bertransaksi. Ini sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Zaman dulu tidak bisa kita samakan zaman sekarang. Meskipun secara hukum fikih, kalau misalnya orang di pedalaman Kalimantan, ya, sesama misalnya suku Dayak, misalnya pedalaman Kalimantan, jauh dari BPN ya lokal, kemudian mereka transaksi tanah, sah-sah saja karena di sana posisinya aman gitu ya. Ya kecuali kalau memang ya daerah tersebut rawan untuk ada orang mengaku-ngaku pemilik tanah. Nah, kembali ke masalah kita berjamaah sekalian. Jadi ini adalah syarat, ya, syarat dalam barang yang ditransaksikan atau kita sebut al-ma'qudu alaih, rukun yang kedua tadi. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tentu ini kasus ini banyak terjadi, misalnya ya seperti orang yang memperkirakan ya pre-order, misalnya pre-order barang ya, tapi dia nggak jelas bisa mendatangkan barang itu atau tidak. Misalnya dia pre-order HP yang belum ada di Indonesia, dia ambil dari Singapura. Ya. Tapi ada 2 resiko di sini. Dia ambil HP itu, ya. Dia tapi tidak mau mengurus masalah email, yang itu akan berefek apakah HP tersebut bisa mendapatkan sinyal ataukah tidak. Maka ini tentu harus diperhatikan dengan seksama. Ya. Ada HP tapi nggak bisa dipakai untuk nelpon karena tidak bisa dapat sinyal. Kenapa? Karena tidak resmi di Indonesia. Ya berarti apa gunanya HP itu? Ya paling untuk motret, paling untuk main atau nulis-nulis, tapi tidak bisa digunakan untuk fungsi dasarnya itu berkomunikasi. Nah, maka ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan sesama. Baik, para jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Sebelum kami lanjutkan. Baik. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, di kitab Syarh Mumti ini Syekh Utsaimin rahimahullah melanjutkan tentang pembahasan berkenaan dengan masyarakat atau manusia itu berserikat dalam 3 hal. An-nasu syuraka'u fi tsalath. Ya. Manusia itu berserikat atau sama-sama memiliki 3 hal, yaitu air, api, dan rumput.
Ya. Air, api dan rumput. Jadi air, kata Nabi SAW, itu dimiliki bersama oleh manusia, oleh masyarakat. Tidak boleh ada seseorang itu yang memonopoli air. Ya. Jadi misalnya dia datang ke salah satu curug, ya, kemudian dia katakan, oh ini adalah milik masyarakat kami, tidak boleh ada masyarakat luar daerah kami yang mengambil atau mengambil air dari sini, misalnya. Itu tidak boleh, karena itu apa, sifatnya alami, ya, sifatnya alami. Bahkan kalau seseorang itu punya sumur, dia menggali sendiri sumurnya, itu pun kalau dibutuhkan masyarakat, dia perlu nyumbang selama masyarakat itu tidak sampai memberikan mudarat ke dia. Karena dapat air atau tidak itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita murni. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa orang itu harus sharing airnya? Memang dia yang mengeluarkan uang banyak untuk sumur bor, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang itu berhak masuk ke rumah kita, ngambil masuk ke rumah kita, kemudian ada keluarga kita, ya, yang mahram kita, kemudian orang masuk begitu untuk ngambil air, nggak begitu. Ada aturannya, yaitu apa, mungkin nanti dialirkan keluar atau gimana. Kalau memang itu sudah ada kelebihan, ya, sudah memenuhi kebutuhan kita, ya. Jangan sampai kita biarkan masyarakat kekeringan, masyarakat nggak bisa minum, masyarakat nggak bisa pakai air, sedangkan kita berlimpah air tersebut dan kita tidak peduli. Itu tidak bisa. Ya, makanya caranya bagaimana? Ya, makanya bisa dialirkan melalui selang sampai luar rumah, kemudian nanti masyarakat bisa ambil sesuai kebutuhan mereka. Ya. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai si pemilik sendiri atau orang yang menggali sendiri itu tidak kebagian tentunya. Karena dia berhak. Ya. Kalau air misalnya sudah dibungkus-bungkus, sudah dimasukkan ke botol-botol, perusahaan air minum yang jual air, ya, maka itu kasusnya berbeda karena sudah dipindahkan ke botol-botol. Berarti memang itu hak dia. Tidak boleh kita katakan, oh manusia itu kan berserikat dalam air, kamu nggak boleh jual air dalam botol ini. Enggak. Jadi dia perlu biaya untuk sterilisasi, dia perlu biaya untuk botol, dia perlu biaya untuk memasukkan air ke botol-botol. Maka dia berhak menjual air tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, masyarakat juga berserikat dalam api. Maksudnya apa? Kita punya obor, kita punya lilin, kemudian orang mau menyalakan apinya, oh nggak boleh. Menyalakan obornya, ini nggak boleh, ini api saya. Nggak bisa begitu. Api itu adalah milik bersama. Ya. Ada tafsiran ulama yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah kayu bakar. Kayu bakar itu milik bersama, nggak boleh orang tuh, oh ini kayu-kayu yang ada ini kan bukan tanah dia, ya, tapi kayu ini memang di desa dia, banyak berserakan. Kemudian katakan semua kayu yang kering itu adalah milik saya atau milik penduduk desa saya. Itu tidak bisa begitu, kecuali kalau memang itu tanah dia. Sebagian ulama bahkan mengatakan kalaupun tanah dia juga tetap harus sharing dengan masyarakat lain selama itu tidak memberikan mudarat kepada dia. Kayu-kayu yang kering itu yang digunakan untuk melakukan pembakaran di zaman dulu, ya, para jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, rerumputan yang biasa digunakan untuk hewan ternak. Tidak boleh dikatakan, oh ini lembah ini adalah milik suku ini saja. Karena nanti orang zaman itu pada bawa hewan ternak, ya tentu dia membawa hewan ternak tersebut, dilepaskan di padang rumput tersebut, dan saling membantu. Jadi tidak ada hak monopoli, kecuali kalau memang dia itu yang menanam sendiri rumputnya dari nol. Itu tuh berbeda. Ya, itu tuh berbeda. Ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, jadi sekali lagi kalau bisa kita saling berbagi para jamaah, maka ini menjadi hal yang sangat besar pahalanya. Contohnya gini, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bertanya tentang orang tuanya sudah meninggal. Kemudian
Sahabat ini bertanya, bagaimana cara saya untuk berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal? Maka Nabi mengatakan apa? Alma, air, kata Nabi SAW. Maksudnya adalah membangun sumur wakaf untuk orang yang telah meninggal dari keluarganya. Maka ini secara khusus Nabi menyebutkan air. Ya. Maka kalau antum punya uang, ingin berbakti kepada bapak ibu antum yang sudah tiada atau kakek nenek yang sudah tiada, maka apa? Di antaranya adalah air ini, sumur ini. Karena apa? Faedahnya sangat besar. Manusia, ya, kalau nggak makan sehari mungkin masih hidup, nggak makan 2 hari mungkin masih hidup. Tapi kalau tidak minum air sehari 2 hari bisa binasa. Karena ini menjadi apa? Sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, makanya ya kalau memang kita mencukupi, ya misal satu kampung kering semua sumurnya, sedangkan sumur kita yang Allah kasih limpah, ya berlimpah airnya, maka jangan sampai ya kita pelit untuk membagi air kita. Ya, meskipun mereka nggak boleh sampai masuk ke rumah, bisa dialirkan keluar. Ya, ini maksud dari an-nasu syuraka'u fi thalathin. Kemudian para jemaah sekalian sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kan tentu tidak boleh menjual sumur yang memang dia itu sudah ada jadwal, atau sumber air nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual karena itu milik bersama. Nanti kalau dijual misalnya, oh ini setu atau danau dijual oleh masyarakat sekitar situ untuk perusahaan air minum, maka nanti dikelilingi oleh pagar oleh perusahaan tersebut sehingga yang lain nggak boleh masuk, nggak boleh untuk memanfaat, maka ini tentu bermasalah, tidak boleh hukumnya. Ya. Tapi kalau misalnya perusahaan air minum mau ngambil, boleh, cuma harus apa? Harus sesuai dengan takaran, jangan sampai merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Kemudian para jamaah sekalian, kalau mau lebih aman lagi, ya mereka sendiri yang menggali air, ya, menggali sumur, ya, atau mencari sumber air, mereka yang apa? Lebih berhak untuk itu daripada yang lain tentunya. Tapi kalau sudah ada sejak dulu, kemudian diakuisisi ya secara pribadi oleh perusahaan, maka itu bermasalah. Ini pengaruh loh para jamaah, ya, pengaruh. Coba perhatikan efeknya. Jakarta misalnya, ini menurut ahli, Tokyo juga sama. Terjadi penurunan tanah karena air yang terus-menerus disedot. Ya, semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun. Jadi efek, ya, kalau misalnya itu tidak terukur pengambilan air itu, maka apa? Bisa menjadi mudarat untuk banyak orang. Tokyo pun sama, Jepang. Ya, turun terus tanahnya karena air itu diambil dari air tanah itu diambil tanpa ada ukuran yang terstandar. Begitu dihentikan, maka penurunan tanah pun berhenti. Ya. Jadi semua itu perlu ilmu. Ya. Jangan sampai kita asal istilahnya asal melakukan demi kepentingan sendiri. Misal kita bangun apartemen, air tanah itu, ya, tanpa memperdulikan yang lain, akhirnya terjadi penurunan tanah. Ya. Makanya ini tentu dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Saya ulang lagi ya. An-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma'u wal kala'u wan nar. Ya. Maka tidak boleh memperjualbelikan api, memperjualbelikan air yang memang itu hak umum, dan memperjualbelikan ilalang serta rumput yang itu sebenarnya adalah hak masyarakat umum. Tidak boleh diakuisisi pribadi atau masyarakat atau komunitas tertentu. Ya. Ada pertanyaan para jamaah sekalian sebelum kami lanjutkan? Baik. Berikutnya pembahasan kita ini penting juga para jamaah, berkenaan dengan yang namanya ghoror. Ya. Kami kasih kaidah para jamaah sekalian.
transaksi itu atau muamalah itu insya Allah aman, ya, bila tidak ada perusaknya. Perusaknya itu apa? Maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Maisir itu jual perjudian, gharar itu ketidakjelasan, riba itu kita tahu riba, dan kedoliman. Ada 4 hal yang merusak transaksi itu: maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah gharar, ketidakjelasan. Nah, ini banyak para jamaah sekalian. Ya. Misalnya, antum bayar makanan 100.000, bayar makanan 100.000. Tapi bebas makan apa saja, nggak boleh bawa keluar, ya, bebas makan apa saja, tapi nggak boleh bawa keluar dari resto tersebut. Ini kan nggak jelas. Kita bayar 100.000, kita nggak tahu kekuatan perut kita, ya, kecuali kalau memang kita bisa memperkirakan bahwasanya memang 100.000 itu biasanya kita makan 100.000, bisa kurang dikit atau lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya betul-betul nggak jelas, ya kita dapat berapa dari makanan yang kita beli itu 100.000 itu, maka ini namanya gharar. Ya, nggak jelas. Kita harus bedakan para jamaah sekalian. Orang jual beli juga ada ghararnya. Orang yang jadi pedagang itu nggak jelas juga untungnya. Ya, orang ambil barang dari Tanah Abang, beli pakaian, kemudian dia jual di tokonya, kemudian nggak jelas apakah ada yang beli atau tidak. Itu nggak masalah, ya, itu halal, ya, itu halal. Gharar yang nggak boleh itu adalah gharar yang ada pada barang atau uangnya atau alat pembayarannya. Tapi kalau gharar dalam keuntungan itu masalah lain. Ya, hampir semua pedagang nggak tahu dia untung atau rugi ketika berbisnis. Tapi tahu dia ini barang harganya sekian. Cuma dia nggak tahu apakah bisnisnya ini untung atau rugi. Ini tentu tidak masalah sama sekali. Ya, tidak masalah sama sekali. Jadi para jamaah sekalian, kami kasih contoh di sini. Ya, kadang nggak jelas gharar itu ada fisiknya yang nggak jelas. Ya. Misalnya, ya sekarang nih, para jamaah sekalian, orang jual barang di box, mystery box. Ada yang tahu mystery box di marketplace? Ya, dia beli 200.000 tapi nggak tahu, pokoknya di dalam kotak saja. Isinya apa nggak tahu. Ini jelas tidak boleh. Kenapa? Dia mengeluarkan uang, uangnya jelas, tapi barang yang dia dapatkan nggak jelas apa isinya. Ini mystery box itu tidak boleh hukumnya. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Nabi naha an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang tidak jelas. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sifatnya nggak jelas. Ya, sifatnya nggak jelas. Maksudnya gimana? Saya jual kepadamu mobil saya 50 juta. Barangnya jelas itu mobil, tapi bentuknya nggak tahu, mereknya apa, warnanya bagaimana, kondisinya bagaimana, nggak jelas. Ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas, nanti khawatir terjadi apa? Terjadi konflik. Kecuali kalau ketika barang datang ada opsi untuk membatalkan atau lanjut transaksi. Ada opsi, namanya khiyar. Ada opsi, ada pilihan untuk melanjutkan jual beli, ya, nerima saja, dan boleh juga batalkan. Pembeli berhak untuk batalkan, maka itu kasusnya berbeda. Tapi kalau misalnya sudah mengikat, kamu mau nggak beli mobil saya 50 juta, ya. Kemudian si pembeli nggak tahu mobil apa ini, nggak tahu. Tapi sudah mengikat, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi uangnya atau barangnya.
Nah ini nanti nggak jelas, namanya ghoror. Berarti sifatnya nggak jelas. Barangnya tahu itu mobil, cuma sifat atau karakter dari barang tersebut nggak diketahui. Ini tentu juga bermasalah. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk ketidakjelasan adalah ukurannya nggak jelas. Ya, ukurannya tidak jelas. Jadi para jamaah sekalian azallahu yakum, ini hukum azal. Maksudnya gimana? Jadi dia saya jual tanah saya ke kamu, dilihat sama dia tanah tuh, ya 10 juta misalnya, tapi nggak jelas ukurannya. Kita boleh para jamaah sekalian, kita tahu secara perkiraan boleh, tapi kalau nggak bisa diperkirakan juga nggak bisa, itu jadi masalah tentunya. Diperkirakan nggak bisa, karena misalnya sangat luasnya, ya kalau tanah di Kalimantan ya, atau di luar Jawa yang mungkin luas gitu, transmigrasi, kemudian cuma dia bilang itu tuh kamu lihat sampai sana tuh, sampai ujung, tapi perkiraan nggak bisa, susah sekali. Karena terhalang mobil atau terhalang pohon dan yang lainnya. Makanya juga nggak jelas ukurannya. Tapi para jamaah sekalian, kalau masih bisa diperkirakan meskipun nggak tahu persis meternya, ya ini kita bisa perkirakan nih. Saya nggak tahu persis ukuran masjid ini berapa. Misalnya kalau ini tanah gitu ya, ini dari sini nih. Tapi saya tahu pokoknya yang karpet merah ini saya jual. Ini kalau bukan masjid ya, misalnya tanah kita katakan, tanah punya seseorang, bukan wakaf gitu. Saya jual ini. Pokoknya ini aja saya nggak ukurannya segini nih. Nah itu boleh meskipun nggak tahu persis ukurannya. Meskipun nggak tahu persis ukurannya, tapi bisa diperkirakan ini. Ya. Kalau gini misalnya, bahkan para jamaah sekalian, mungkin para jamaah pernah beli tanah di sertifikat SHM itu tertera misalnya 100 meter. Biasanya kan kalau mau dijual itu kan ada pengukuran ulang. Ternyata kadang lebih, kadang kurang. Terjadi nggak kira-kira? Terjadi. Ya. Tertulis di sertifikat itu beda ketika diukur ulang. Ya. Makanya kalau orang itu jual berdasarkan meter, ternyata apa para jamaah sekalian? Ternyata nggak sesuai dengan di sertifikat. Ya ini jadi masalah. Makanya kan kalau bisa kalau jual tanah ya, pokoknya sesuai dengan sertifikat kurang atau lebih. Harus sampaikan begitu, kurang atau lebih. Ya. Karena kalau dipaskan, ini saya jual 100 meter ya, sesuai dengan ini. Ternyata diukur ulang berbeda. Ya. Maka ini jadi masalah tentunya. Kalau bisa bagaimana? Sesuai dengan sertifikat 100 meter, tapi ada kurang atau lebih. Ya. Kalau nggak percaya bisa dicek, ya diukur sendiri. Anda yang pembeli datang mengukur sendiri, gitu. Ya, makanya kan kalau bagusnya kita kasih statement tambahan tadi itu ya, kurang atau lebih, dan silakan Anda ngecek sendiri. Kalau sudah setuju, silakan Anda bayar. Begitu. Ya. Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan, para jamaah? Kemudian, ya. Jadi maksudnya yang maksud ini kita statement aja kurang atau lebih, lebihnya saya jual sekian. Katakan misalnya tanah itu luasnya 200 meter. Di sertifikat 200 meter. Ya di sertifikat 200 meter. Kemudian yaudah saya state harganya 100 juta kurang atau lebih. Tanah itu kan gitu. Harus seperti itu. Iya. Karena kalau nggak begitu, kalau misalnya katakan pas 200 meter, misalnya 100 meter misalnya, ternyata nanti berbeda, jadi si pembeli berhak untuk komplain. Dan ini fakta ya. Ataupun rumah juga sama. Rumah saya ya ini nih, ada kalau di sertifikat seperti ini, dan tapi saya jual seperti Anda lihat sekarang. Ya. Ya. Kurang atau lebih lah ini ya. Bisa jadi kurang atau bisa lebih dari sertifikat, dari ukuran yang tertera di sertifikat tersebut. Kurang atau lebihnya itu sebetulnya enggak. Kurangnya banyak atau lebihnya banyak. Makanya kita katakan dia cek sendiri. Anda ukur sendiri, nggak masalah. Ini namanya jual gelondongan yang bisa diperkirakan. Namanya. Ya, jual gelondongan bisa diperkirakan. Yang tidak boleh adalah yang tidak bisa diperkirakan. Diukur nggak bisa, diperkirakan nggak bisa, apalagi diukur.
Tapi kalau misalnya ditetapkan tadi ya untuk kasus rumah dan yang lainnya ya seperti itu idealnya. Karena kadang-kadang kami nggak tahu ini ternyata BPN mungkin alat ukurnya beda dengan yang manual sehingga hasilnya berbeda. Ya kami ada yang orang yang kami tahu itu beli di sini diukur itu 85 meter persegi. Tapi begitu BPN jadi 88. Mungkin sedikit musim 3 meter, tapi per meternya berapa juta. Nah, itu. Maka ya. Tapi kalau bagaimana Pak, kalau timbangan itu semuanya berbeda Pak. Itu gimana Pak? Timbangannya gimana? Satu barang pakai timbangan Pak. Semuanya kalau dites kapal lain pasti berbeda itu Pak. Beratnya. Jadi gini, kalau dikatakan pasti sih enggak ya. Tergantung timbangan itu ada benjolan bawah atau tidak. Kalau misalnya manual dulu ya, zaman dulu kan ada benjolan bawah atau enggak tuh, kita lihat ya. Kalau zaman saya lihat tuh ada, saya heran kenapa ada benjolan di bawah tuh ya. Kita pakai ukuran standar. Misalnya kan gula nih, ada di pack 1 kilogram, ya, minyak 2 liter. Ya itu kita katakan kita umumkan ya udah. Tapi kalau misalnya kita detail banget, bisa kita sebagai pembeli berhak untuk itu, tapi nanti kita kesulitan sendiri. Kita kesulitan sendiri. Kita akan meneliti setiap yang kita beli gitu. Ya, jadi kalau gitu yang standarnya gimana maksudnya? Standar umum saja yang memang timbangan itu normal. Ya bisa berat itu sekian miligram. Ya beda maksudnya sekian ini misalnya di timbangan ini 1 kilo plus 1 miligram misalnya. Ditambah timbangan ini pas 1 kilo. Ya dikit banget itu. Itu namanya gharar, nggak jelas. Tapi jumlahnya sedikit dimaafkan. Gharar jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Nanti akan kita bahas apa ketidakjelasan yang akan dimaafkan. Contohnya kita beli mobil nih. Bukan kita ya, antum lah. Saya yang belum mampu beli mobil. Antum beli mobil. Kalau orang mau detail, dia akan masukkan kamera ke dalam knalpot. Ya, saya kenapa lagi ya? Masukkan kamera ke dalam knalpot yang kecil tuh ya, untuk melihat detail. Sama jual rumah, ada nggak retak rambut di sini, ada nggak keropos? Ya kalau kita misalnya orang jual rumah sampai detail begitu, itu tentu di luar keumuman. Masyarakat menganggap ya ada retak-retak rambut dikit, keropos-keropos dikit itu wajar. Ya, kecuali kalau misalnya Bapak jamaah sekalian, ini dibilang cakar ayam, ternyata bukan cakar ayam karena katanya cakar ayam bisa untuk meningkat. Ya. Ternyata enggak. Nah, itu berarti penipuan dan ketidakjelasan yang jelas bermasalah. Tapi kalau misalnya orang beli dari developer ada sedikit-sedikit yang mungkin bermasalah, itu dimaafkan. Tidak bisa kita tuntut. Yang kecil-kecil itu nggak bisa. Ya, nanti akan kita bahas apa saja gharar yang memang dikecualikan ya dari yang dilarang itu. Jadi ada yang boleh. Contohnya nanti misalnya antum beli nih dari petani kentang. Kentang itu di dalam tanah, nggak kelihatan. Misalnya. Ya, atau wortel dalam tanah. Keluarin dulu semua, baru saya cek satu persatu. Susah juga. Ya, susah juga. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang dikonsumsi oleh kita, tapi dia dalam tanah, kacang-kacangan juga. Biasanya orang yang ahli dia akan melihat dari yang di atasnya itu bentuknya bagaimana, kemudian dia bisa memperkirakan bawahnya. Paling bagus sih memang iya ditimbang dulu. Cuma kan kadang petani kan sudah saya angkat, kamu nggak jadi beli. Nah, ya, diangkat dari yang semua tuh, ternyata nggak jadi beli. Jadi apa? Rusak itu. Jadi ada yang gharar yang memang dimaafkan kalau memang itu dibutuhkan masyarakat. Antum beli telur juga nggak tahu dalamnya kayak apa telur itu. Kan gharar itu kan. Tahu nggak? Kita makan cangkang atau makan telurnya? Hah? Nggak tahu. Kita makan semangka juga sama. Kita beli semangka juga nggak tahu dalamnya. Ya. Ini gharar dan secara teori gharar. Tapi nggak bisa disuruh penjual buah buka semua. Harus saya beli. Susah gitu. Orang nggak ada luarnya. Makanya seperti ini yang memang dibutuhkan masyarakat. Ya. Tapi mau penjual juga nggak mau untuk buka, ya itu nggak ada masalah.
Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan. Jadi kalau bedanya sedikit ya, kalau kita tadi ya kita lihat standarnya misalnya kita pakai standar tuh saya nggak tahu, saya lupa di mana ya yang ukuran tuh, di Greenwich atau di mana saya lupa, ada ukuran apa? Malaysia ada ya, yang gram-gram yang masih disimpan itu. Kalau di Indonesia itu di depan pertokoan ada timbangan negara apa? Ya kalau beda dikit nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang tadi ada benjolannya di bawah itu kan itu kasus lain, gitu ya. Bermasalah itu ya, itu besar. Ya. Baik, ada yang lain? Allahumma shalli wa sallim. Baik para jemaah sekalian. Jadi tadi pertanyaannya adalah sebenarnya ini berkenaan dengan sesuatu yang dikecualikan dalam jalbil gharar. Jadi yang diharamkan itu yang pertama, gharar yang diharamkan adalah yang pertama yang jumlahnya besar. Ya, yang jumlahnya besar. Kalau jumlahnya sedikit dan tidak bisa dihindari, maka itu dimaafkan dan tetap halal serta sah jual belinya, transaksinya. Ibnu Qayyim mengatakan, gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian, ada gharar yang tidak bisa dihindari, ada gharar yang bisa dihindari. Yang bisa dihindari ini adalah yang bermasalah, tapi kalau nggak bisa dihindari ini dimaafkan dalam syariat, meskipun nggak jelas. Ya, contohnya, misalnya para jemaah sekalian, ketika tadi itu ya, seseorang diberi pembayaran uang gitu, pakai transfer misalnya. Kadang-kadang ada kemungkinan langsung nyampe, ada yang agak belakangan dikit ya transfernya. Kadang ada nyangkut sedikit ya, kadang nggak langsung, maka itu dimaafkan ya. Kemudian gharar itu kan ada 3 ya. Tadi kan kita bahas yang jumlah besar. Gharar itu ada 3, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang sedikit. Yang besar itu yang membatalkan akad seperti menjual burung di angkasa. Gharar yang sedikit tidak membatalkan akad, hukumnya mubah. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis barang gamis yang dibeli. Nah, gharar sedang ini hukumnya dipersisihkan oleh ulama, apakah boleh atau tidak. Ya, tapi sebaiknya kita kalau bisa dihindari ya dihindari. Yang kedua para jemaah sekalian, gharar yang dikecualikan adalah kalau gharar itu bukan pada akad yang mendasar. Yang lagi ya, gharar yang dibolehkan itu kalau gharar itu atau ketidakjelasan itu ada tapi bukan pada akad yang mendasar. Misalnya orang beli sapi yang bunting. Beli sapinya sebenarnya cuma lagi bunting ini tapi nggak jelas nih akan lahir atau tidak nih anak yang ada di perut sapi ini. Atau dalam aplikasi modern misalnya para jemaah sekalian beli tiket pesawat. Tapi tiket pesawat itu ada asuransi. Asuransi itu sifatnya pengikut bukan yang utama. Orang beli itu bukan ingin ikut asuransi tiket pesawat itu, ingin beli tiket pesawatnya. Tapi mau nggak mau harus ada asuransi di situ. Asuransi nggak jelas. Ya, karena bisa dapat atau enggak gitu, para jemaah sekalian. Contohnya, kalau misalnya pesawat itu ternyata tiba-tiba landing di lautan, ya, kita kesulitan hidup, tapi barang-barang kan nanti apakah diganti atau tidak, gitu. Itu kan asuransi. Maka di sini para jemaah sekalian, kalau ini kan bukan yang mendasar, yang utama adalah orang itu beli tiket, bukan beda kalau memang orang itu ya maaf para jemaah sekalian ingin ikut asuransi yang sifatnya komersial. Misalnya apa ya, dia asuransi misalnya maaf ya kebakaran rumah misalnya ya. Kemudian kalau pemain bola misalnya dia asuransikan kakinya misalnya, bisa celaka bisa tidak gitu, bisa sakit bisa tidak ya. Nilai premi yang besar, klaim juga besar. Makanya nggak jelas nih, mengeluarkan duitnya jelas, tapi pengembaliannya nggak jelas, timbal baliknya. Ini tentu nggak boleh.
Ya, tentu nggak boleh. Jadi, tapi kalau misalnya muhsin beli mobil tapi wajib asuransi itu masalah lain. Kita nggak ingin itu, tapi memang wajib itu dari sononya gitu. Itu kita lepas diri. Nah, gitu. Termasuk juga nanti kan ada pembagian asuransi itu, ada asuransi yang komersial, ada asuransi yang tolong menolong, sosial. Ya, kenapa? Iya. Misalnya iuran kematian, misalnya orang iuran kematian setiap bulan, tapi dia nggak berharap dapat klaimnya kan gitu kan? Atau mau dapat klaim nggak kematian? Dulu pak, ya nggak, artinya ya orang nggak tahu dia akan dapat atau nggak, kapan juga dapat nggak tahu, tapi dia terus bayar di masyarakat yang sederhana ya gitu. Nah, kalau BPJS gimana? Ya kalau BPJS selama kalau misalnya betul sudah tidak ada dendanya, ya maka bisa masuk ke dalam ta'awun gitu ya. Tapi ini beda kalau misalnya kasusnya adalah tenaga kerja dan yang lain tuh kita panjang sekali, banyak sekali macamnya ya asuransi itu. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa dipotong ya para jemaah sekalian. Yang ketiga yang dikecualikan itu adalah akad gharar ini dibutuhkan orang banyak. Butuh masyarakat tuh gharar ini. Contohnya tadi, yaitu apa? Celur, semangka. Karena para penjual nggak mau membuka semuanya. Yang pada pembeli, ya misalnya buka dulu semua. Ternyata kalau nggak jadi beli gimana? Semangka tuh. Dan umum begitu. Tapi masyarakat butuh semangka. Gimana nih kalau dilarang? Nggak bisa. Ya, telur juga sama. Ya. Kemudian gharar itu yang keempat yang dikecualikan lagi adalah gharar yang terjadi pada hibah, itu boleh. Tapi kalau jual beli nggak boleh. Maksudnya gimana hibah? Antum ngasih hadiah ke orang dalam box, kan nggak diketahui nih isinya apa. Ya, isinya penerima hadiah, nggak boleh nih gharar. Ya, terserah kalau nggak mau ya balik lagi ya. Gitu misalnya hadiah dalam box ya. Hadiah tapi nggak diketahui saat itu, nanti dibukanya nanti misalnya. Nah, itu beda. Ya. Misal kalau ini kita mau ngasih promo ke konsumen, giveaway lah giveaway. Ya. Giveaway-nya semua orang boleh ikut dan tanpa harus beli barang kita dulu. Tapi dalam bentuk mystery box. Misalnya di Instagram misalkan ada, kita minta mereka yang lihat postingan itu like angka terakhir itu menentukan hadiah yang diterima. Misalkan angkanya 9 dapat hadiah di box yang B. Kalau hadiah angkanya 7 berarti dapat box yang E misalkan gitu. Itu kira-kira apakah boleh nggak ya transaksi seperti itu? Ini lomba ya? Lomba nggak? Enggak. Maksudnya semacam lomba. Jadi giveaway tapi maksudnya dipilih nanti siapa yang Ada syarat. Dia nggak ini sih, bukan perlombaan sih. Jadi kayak apa ya? Perlombaan aja gitu supaya orang banyak like. ya gitu misalkan. Tapi nggak ada syarat untuk beli produk kita dulu atau gitu. Ya, boleh. Tapi antum gini, bukan sekedar like ya. Antum misalnya kalau mau aman, jadi antum kasih pertanyaan, misalnya ya, misalnya pertanyaan yang itu sifatnya pertanyaan yang untuk mengasah ilmu Islam misalnya. Katakan misalnya tapi muhsin saya kan, konsumen saya bisa muslim bisa non muslim. Masalahnya gini, perlombaan itu ada hukum tersendiri. Jadi ini kan semacam perlombaan ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan tidak boleh ada lasab illa fi salasin, tidak boleh ada perlombaan kecuali ada 3 itu. Fi naslin au khufin au hafir gitu. Ya. Perlombaan itu boleh. Ya, hukum asalnya boleh perlombaan itu. Main bola boleh. Tapi kalau misalnya maaf ya, kalau kami pribadi condong ada pendapat yang mengatakan, tapi yang dapat hadiah gimana? Ini kan perlombaan mubah, tapi dapat hadiahnya sampai misal triliunan atau miliaran. Nah, itu bermasalah di situ. Jadi kalau orang itu fokus di perlombaan yang mubah, maka orang akan berlomba-lomba untuk yang mubah. Tapi kalau misalnya perlombaan untuk Al-Quran, perlombaan untuk hal yang sifatnya syar'i, tanya tentang hijrah dan lain sebagainya, maka ini tentu nggak ada masalah.
Nah kembali, nah apa giveaway? Kami nggak lomba kok musim tapi giveaway saja. Kalau misalnya sifatnya hanya ada pertanyaan yang sifatnya syar'i, itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan cuma like saja musim, like, kemudian dipilih, ya. Kalau misalnya itu, wallahu ta'ala alam ya, mungkin kalau tidak ada hal-hal yang lain, kemudian tidak sampai membuat orang itu lalai, ya semoga saja tidak ada masalah gitu ya. Kita nggak milih gitu kan. Cuma maksudnya kita nggak lomba, katakan kita acak saja. Nggak milih yang pokoknya yang pertama klik atau yang terakhir klik, tapi kita acak saja kasih, ya itu semoga saja tidak ada masalah. Semoga saja ya saya katakan, semoga saja, karena khawatir masuk ke yang 3 tadi itu, ya, di luar yang 3. Jadi sekali lagi promosi itu giveaway, sebenarnya antum kasih diskon itu bebas. Antum pemilik barang itu kasih diskon kepada siapapun bebas sebenarnya. Ya bagusnya tanpa lomba sebenarnya, tapi acak gitu. Acak untuk menarik orang, misalnya untuk menarik pembeli, acak antum kasih siapa saja, nggak ada kriteria begini, nggak ada kriteria begitu. Pokoknya ya kalau antum semakin banyak beli, kemungkinan besar dapat giveaway, misalnya besar misalnya, ya maka itu nggak ada masalah gitu. Selama apa? Selama tidak jadi orang itu mubadir untuk beli barang tersebut ya. Karena kan misalnya orang jual beli sabun dapat piring misalnya zaman dulu. Kalau orang yang betul-betul butuh sabun ini, nggak ada masalah, dia beli banyak-banyak dapat piring banyak-banyak, nggak masalah. Tapi kalau orang mengincar piringnya, kemudian sabun itu mubadir, ini jadi masalah. Ya, jadi masalah. Zaman dulu misalnya nih, orang beli permen karet, mengumpulkan Y, O, S, yang bungkus itu, ya semuanya ada kecuali huruf N misalnya. Itu kan akhirnya orang nanti dapat semacam Tamiya dan yang lain, itu judi. Ya, itu perjudian. Maka ada banyak, sebenarnya giveaway ini sederhananya nggak masalah. Ngasih hadiah bebas ke siapa nggak apa-apa. Ya, antum ngasih diskon, ngasih hadiah, hukum masalah. Tapi kalau misalnya sampai berefek kepada perlombaan yang sifatnya tidak syar'i misalnya ya, cuma sekedar misalnya kapan perusahaan ini didirikan misalnya, perusahaan penjual ini didirikan. Nah, ini jadinya perlombaan untuk pertanyaan yang sifatnya sebenarnya tidak begitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagus, misalnya pertanyaan yang berkenaan dengan Islam dan yang lainnya, mungkin resikonya adalah konsumenan Muslim, kan gitu. Tapi sebenarnya para jamaah sekalian, saya kasih contoh ya. Kalau barang kita bagus, mau Muslim atau non Muslim itu sebenarnya nggak ada masalah. Ada kisah nyata para jamaah sekalian. Ada bimbel tertentu misalnya, dia jual jasa, bimbel itu kan jual jasa. Kemudian ternyata di situ ada wawasan keislaman di bimbel itu, ya misalnya. Kemudian akhirnya yang non Muslim, ya maaf tidak bisa diterima di situ. Tapi orang non Muslimnya ada yang tetap pengen di situ jasanya itu. Meskipun dia nggak apa-apa deh saya pakai kerudung, yang penting saya bisa tetap dapat jasa dari bimbel. Ini kisah nyata, ya nggak apa. Jadi kalau misalnya masalah tadi produk saya bukan produk nih. Tapi kalau misalnya pertanyaan tentang keislaman bagus, misalnya sekarang waktu yang Muharram misalnya. Ya. Ini Muharram nih ada peristiwa apa nih dalam Islam misalnya. Nah, nanti antum pilih itu bebas, antum udah. Antum pilih siapapun, antum pilih yang pertama, antum pilih ini, itu bagus. Tapi kalau nggak mau begitu, nggak mau yang berhubungan dengan agama, ya berarti antum acak saja. Acak saja, ya, nggak ada apa-apa. Pokoknya yang datang berkunjung ya melihat ya akan atau like, jadi berdasar keinginan kami akan kami pilih begitu, tanpa ada nomor-nomor atau apa begitu. Ya, biar tidak menjadi orang itu berlomba-lomba dalam hal yang memang bukan syar'i. Nabi membatasi itu. Terbukti sekarang para jamaah sekalian, pemain bola, kalau orang nih gaji pemain bola sepekan bisa mengalahkan gajinya guru bertahun-tahun. Padahal lebih hebat mana sebenarnya jasanya? Lebih hebat mana kira-kira? Pemain bola satu itu sama guru agama atau guru TPA. Guru agama. Tapi gara-gara apa? Perlombaan yang banyak, hadiahnya besar di situ, orang lebih fokus di situ. Lebih baik anaknya jadi pemain bola daripada jadi guru agama. Itu gara-gara apa? Hikmahnya. Gara-gara orang fokus kepada perlombaan yang mubah. Maka hikmah diharamkannya hadiah pada perlombaan yang mubah. Main bola halal, nggak ada masalah. Bulu tangkis halal, tapi kalau misalnya sampai
situ jor-joran, akhirnya orang meninggalkan agama demi hal yang mubah-mubah ini. Makanya itu hikmah. Jadi pertanyaan dari saudara kita ini sebenarnya panjang ya, lebar, bukan hanya fokus kepada giveaway saja, hadiah saja, tapi lebih kepada apakah ini masuk perlombaan ataukah tidak, begitu. Perlombaan yang boleh dapat hadiah ataukah tidak. Ya. Baik, ada yang lain? Nah, komat ya? Belum kan? Saya mau baca satu lagi nih. Ya. Jadi para jemaah sekalian, gharar kalau dalam kalau gharar dalam jual beli itu tentu bermasalah, tapi kalau gharar dalam hibah ya itu nggak masalah. Jadi dikasih kotak ya isinya nggak jelas nggak apa-apa ya. Pokoknya hibah, semua hibah itu dia banyak keringanannya. Ketidakjelasan dalam hibah itu tidak ada masalah sama sekali. Mobil yang nggak jelas bentuknya, motor yang nggak jelas bentuknya, itu semuanya boleh. Oleh karena itu para jemaah sekalian azanallahu wa iyyakum, tentu kita berharap ya ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita praktekkan. Antum sebagai penjual, para pedagang, antum para pebisnis, diusahakan untuk apa? Diusahakan untuk memperjelas semua apa yang antum. Soalnya sekarang misalnya para jemaah sekalian banyak penipuan. Misalnya siapa yang beli ini dapat ini, tapi ada bintang kecil. Syarat dan ketentuan berlaku panjang. Orang nggak tahu, taunya beli, ternyata apa? Syaratnya banyak, ketentuannya banyak. Akhirnya seperti apa? Penipuan. Ini khawatir apa? Termasuk kita memakan harta orang dengan cara yang batil, dan akhirnya kita tidak mendapatkan keberkahan. Ya, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Ingat para jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Kita sekarang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang itu seperti tipuan, permainan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa laib. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali seperti apa? Sesuatu yang lahu ya, sesuatu yang bersenang-senang dan laib, permainan. Di luar angkasa kan gelap terus kan? Antum lihat ya? Gelap terus kan? Tapi di sini aja kita seperti permainan, ada hari, ada sistem, ada seakan-akan kehidupan kita ini aja. Ini adalah tipuan ya. Tipuan yang membuat ini ujian untuk manusia itu sendiri. Ya, sistem yang ada. Maka sekali lagi para jemaah jangan sampai kita tertipu sehingga kita menjadi orang yang menyesal. Kalau orang sudah nazak, orang sudah didatangi oleh malaikat, baru dia akan sadar semua perbuatan dia yang dulu, bisa jadi akan dia ingat semua perbuatan-perbuatan buruk ya. Kita lihat banyak orang tertipu, kita lihat banyak orang menghalalkan segala cara demi politik, demi Allah. Kita lihat mereka pasti akan mati, mereka pasti akan binasa, mereka pasti akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila orang itu jahat, orang-orang itu menipu kaum muslimin dan yang lainnya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Kita ingat 1-2 orang meninggal dunia sebenarnya pelajaran bagi kita. Tapi kalau tidak sadar berarti benar-benar kita ini bermasalah hatinya. Kita ini sudah ditutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti itu, dan kita harus tetap sensitif hati kita, pendengaran kita, lisan kita, mata kita. Jangan sampai kita disebut dalam Al-Qur'an seperti orang disebut dalam Al-Qur'an, balhum adol. Mereka lebih sesat daripada hewan. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, terima kasih banyak para jemaah sekalian atas waktu yang diberikan, dan semoga saja kita terus diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, diberikan rezeki yang banyak dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kehidupan yang bahagia ya, sakinah, mawaddah dan rahmah, kita diberikan kebahagiaan di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Kami minta maaf atas yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam ucapan dan perbuatan. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari setan. Allah taala dan rasulnya berlepas dari itu. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.